Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Kita berada di Stasiun Halim. Kemarin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat On-Road Indonesia, apakah ada parkiran motor di sana atau Stasiun Halim? Jawabannya adalah ada. Nah, parkiran motor ada di dua lokasi, yaitu di sisi barat dan di sisi timur. Kebetulan kita barusan dari arah sisi barat, jadi motor dapat masuk ke bawah area layang dari ujung stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di sisi barat ini. Memang jalannya agak sedikit zigzag karena sisi jalan akses masuk ke area parkir yang ada di sini belum selesai secara sempurna. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada charging ataupun biaya untuk parkir motor? Saat ini belum ada dikenakan biaya apa-apa untuk parkir di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, baik di sisi barat ataupun di sisi timur dari stasiun kereta cepat ini. Hal ini juga berlaku untuk kendaraan roda 4, yaitu mobil. Jadi bisa parkir di sisi barat ataupun di sisi timur dari stasiun Halim. Hanya saja di sisi barat parkir kendaraan bermotor roda 4, di situ ada informasi untuk para VVIP, VIP dan juga mungkin ada pejabat-pejabat terkait dengan operasional dari kereta cepat Jakarta Bandung sendiri. Pertanyaan ketiga, apakah parkir motor di stasiun Halim bisa menginap? Nah, ini yang kita belum tahu apakah bisa menginap atau tidak. Tapi yang jelas di sini kalau menginap pun ya tidak ada biaya parkir sementara. Mungkin nanti akan diberlakukan biaya parkir setelah semuanya selesai secara sempurna. Akan ada misal model pengelola parkirnya, kemudian ada gate-nya, lalu ada sistem charging-nya dan pembayaran dari parkir itu sendiri. Kita pindah ke yang sisi barat ya untuk melihat area parkir kendaraan bermotor untuk roda 2 dan roda 4. Akses ke arah tol saat ini masih belum dibuka dikarenakan mungkin proses finalisasi dari arah tol masuk ke area stasiun, kemudian ada sistem pembayaran di sana, ada gate-nya, lalu mungkin di gate-nya belum selesai. Baik, sebelum kita melihat lagi akses lebih banyak di dalam stasiun Halim, kalau dari arah Kalimalang ya tadinya di sini akan ada akses juga menuju ke stasiun Halim sesuai dengan rencana awal, hanya saja nampaknya area ini belum dilanjutkan untuk bisa dibuka aksesnya ke stasiun. Sedangkan akses yang bisa dipergunakan saat ini ada 3, yaitu akses dari Jalan DI Panjaitan untuk kendaraan bermotor pribadi dan juga mungkin umum, termasuk ojek online dan juga kendaraan umum online. Ditambah lagi di sana ada bis ya, bis Metro Trans yang jurusannya ada di sekitar Cawang, bisa lihat di sini. Kemudian nantinya akan keluar masuk stasiun berputar-putar mengambil dan menurunkan penumpang. Hanya saja Jalan DI Panjaitan ini masuk dalam ganjil genap. Jadi pada saat ingin ke stasiun kereta cepat di hari ganjil harus disesuaikan dengan kendaraan bagi yang roda 4. Untuk roda 2 tidak ada pembatasan, jadi bisa langsung menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung atau bisa menggunakan misal GrabCar, GoCar dan lainnya bagi para penumpang yang ada. Pertanyaan berikutnya, apakah ada trotoar ya untuk masuk ke dalam? Jawabannya ada, cuman tidak full trotoar sampai ke dalam area stasiun. Pada saat kita masuk di Jalan DI Panjaitan sebelum dari terowongan, di sini tetap belum ada petunjuk yang cukup besar yang memadai bagi para penumpang yang dapat dibaca dari jauh, sehingga tidak kelewat apabila lupa melihat di sebelah kiri ternyata ada jalan akses ya. Kemudian di bagian sini kita lihat trotoarnya tidak ada ya. Jadi trotoar tadi ada di sekitar Kemhan, lalu nanti trotoar akan ada lagi di sekitar depan kita, yaitu tadinya bekas komplek perkantoran PPD di bagian kiri. Kemudian di antara trotoar dengan jalan yang kita lewati ada jalan kecil. Nampaknya ini untuk akses ke arah hotel ya, mungkin putar balik dari hotel ada di sana atau ke arah sebaliknya.
Nah, trotoar sendiri pada saat setelah dari hotel ke arah flyover yang di bawahnya ini ada kali, kemudian juga ada komplek perumahan TNI Angkatan Udara, cukup memadai untuk dilewati oleh 2 orang ya. Kemudian jalan flyovernya sudah diaspal dengan bagus dan cukup nyaman untuk dilewati. Hanya saja untuk trotoar ya, jarak yang ditempuh dari luar tadi Kemhan sampai ke dalam sini adalah 1,2 km. Kemudian ditambah lagi menuju ke arah peron ya, naik ke lantai 2, kemudian masuk area concourse, kemudian lagi naik ke atas mungkin sampai dengan 300 meter, maka total adalah 1,5 km. Nah, kalau di pagi hari mungkin masih oke. Kalau di siang hari cukup panas, ada baiknya mengambil moda transportasi seperti bis yang sudah disiapkan untuk bolak-balik ya di sekitar Cawang bagi para penumpang yang ingin menaikinya menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dan juga keluar dari arah stasiun. Nah, untuk kendaraan roda 4, drop zone-nya sementara ada di sekitar sini di sisi selatan. Sedangkan di sisi utara belum dibuka ya. Lalu di depan drop zone ini terdapat 2 jalur yang berbeda dibatasi dengan kon. Untuk keluar dapat lagi menggunakan area yang di sisi kanan yang dibatasi kon. Akses dari LRT Jabodebek ya ada di atas kita. Ini adalah jembatan udaranya atau Skybridge yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek di sisi tol ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, langsung terhubung di lantai 2 dan area concourse. Di sana juga sudah disiapkan vending machine untuk pembelian tiket bagi para penumpang LRT yang baru sampai, kemudian dapat membeli tiket langsung di sana tanpa harus turun ke bawah tentunya. Lalu untuk akses tol sebenarnya secara kelengkapan sudah hampir siap semua ya. Kalau kita lihat meskipun belum dibuka, jalannya juga sudah diaspal, udah ada marka jalan, sudah ada petunjuk bahwasannya di sini ada masuk ke arah stasiun, dan kemudian habis itu nanti akan ketemu dengan gate. Nah, gate-nya hanya untuk kendaraan yang akan masuk ke stasiun, sedangkan untuk yang keluar dari stasiun menuju ke tol kembali tidak ada gate. Untuk pengguna kendaraan roda 4 yang akan parkir di stasiun Halim, sementara ini kalau kita perhatikan yang sisi barat itu ada yang baru tadi ya. Kemudian di sisi timur lebih banyak penuhnya dibandingkan dengan sisi barat. Kalau sisi barat sudah pasti penuh oleh kendaraan yang VVIP tadi. Jadi mungkin dapat juga parkir di sisi bawah dekat gedung yang di sekitar stasiun LRT Jabodebek Halim. Baik, kita naik ke arah area parkir yang sisi timur. Di sini ada parkir untuk kendaraan bermotor roda 4, kemudian kendaraan bermotor roda 2 ada di bagian pinggir. Walaupun kita belum melihat garisnya untuk kendaraan roda 2, tapi sudah dipergunakan untuk parkir. Karena tidak ada lagi nih area yang bisa diparkirkan kendaraan yang aman dan ada lahannya. Kalau di pinggir-pinggir dari area, di sini masih ada pengerjaan, kemudian di bagian pinggir mungkin akan jadi taman dan ruang penghijauan. Nah, untuk keluar dari sini sebenarnya ke arah mobil itu ya. Oke, kita akan keluar lagi dari area parkir ini. Sementara di sini cukup penuh ya di sisi timur. Ada sebagian kendaraan pribadi yang parkir di sini, ada juga sebagian lagi adalah kendaraan umum berupa taksi dari Bluebird, dan ada beberapa kendaraan dinas serta ambulan. Nah, ini taksinya. Dan di depan sana terdapat para supir taksi yang nampaknya menunggu penumpang yang ada di stasiun Halim ini. Di bagian dalam kita bisa masuk sedikit. Di sini area parkirnya sudah penuh ya. Kapasitas parkir mungkin tidak begitu banyak kali ya. Jadi bagi para pengguna kereta yang ingin memarkirkan kendaraannya lalu pulang pergi dalam satu hari ya, menggunakan kereta cepat, mungkin kalau di sini tidak ada bisa ke sisi barat tadi atau ke arah gedung yang ada di depan sana, persis di samping Skybridge ataupun jembatan udara yang menghubungkan stasiun Halim kereta cepat dengan stasiun LRT Jabodebek.
Kita akan keluar lagi di jalur masuk tadi dikarenakan jalur keluar tadi sedang ada kendaraan yang parkir di sana ya. Kita akan menuju ke sisi utara dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, di mana terdapat drop zone dan juga pick up zone di sana, hanya saja belum dioperasionalkan. Jadi untuk sementara nanti kalau misalnya tolnya dibuka, maka para pengguna kendaraan bermotor roda 4 ya, untuk bisa menaik turunkan penumpang dapat berputar kembali menuju ke arah sisi selatan. Di sisi timur, setelah parkir terdapat pintu akses masuk ke dalam area stasiun di lantai dasar ya, jadi tidak perlu ke arah drop zone atau pick up zone yang ada di sisi selatan. Baik, ini sisi utara dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Di sini pintu masuknya ditutup, kemudian juga di area ke atas ini masih dibuka ya, bagian ke lantai 2-nya atau ke area concourse. Baik, jadi kendaraan yang dari tol akan berputar di sini masuk ke area stasiun melewati drop zone yang ada di sisi selatan. Nah, berbeda dengan sisi timur ya, ini kita berada di sisi barat. Tidak ada pintu yang masuk dari samping sini ke dalam area stasiun sementara ini. Jadi harus ke arah sisi selatan dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, drop zone dan pick up zone-nya. Baik, untuk mengakses area parkir di sisi barat ya, bisa kalau dari arah DI Panjaitan mungkin langsung saja ke kiri di sekitar sini, atau dari arah tol berarti akan melewati putaran yang tadi ada di sekitar sisi timur stasiun kereta cepat. Masuki area parkir di sekitar sini memang agak zigzag seperti di awal dikarenakan mungkin belum selesai secara sempurna. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan seperti perapihan bagian pinggir dari area parkir, pemasangan batu-batu kanstins ya, konblok, lantai-lantai yang ada, serta mungkin ada pengecoran-pengecoran kecil lah ya, atau betonisasi di beberapa bagian. Di sini garis-garis baru disediakan untuk kendaraan roda 4. Untuk kendaraan roda 2 bisa parkir sesuai dengan ya mungkin space yang ada, ataupun juga tidak menutupi kendaraan lain, lalu bisa masuk ke area stasiun. Nah, enaknya parkir di sini ya mungkin berada di bawah dari trek-trek yang dipergunakan oleh kereta cepat Jakarta Bandung ya. Di bagian atas ada peronnya, terdapat 6 trek ya di sini, layang atau elevated-nya, dan itu nampaknya bagian ujungnya dipergunakan oleh kereta untuk manuver balik kembali ke arah Bandung. Nah, ada batu-batu konblok ya barusan di sekitar sini yang dipergunakan untuk merapikan area parkir sisi barat. Baik, kita agak shortcut sedikit. Ini tiang-tiang dari pilar-pilar kereta cepat Jakarta Bandung ya, cukup lebar sekali di area ini. Sama sih sebenarnya dengan beberapa area sampai ke arah Jati Bening. Kurang lebih butuh luas tanah 72 meter persegi untuk pembuatan tiang-tiang ini ya, dan itu kita perhatikan juga di daerah Jati Bening, di daerah Jatiwaringin ya. Dan memang dibutuhkan area yang lebar untuk membuat dasar pondasi, kemudian mungkin juga pemancangan tiang-tiang awal ya, seperti itu. Baik, kita akan berjalan ke arah stasiun setelah parkir di sisi barat dari stasiun kereta cepat. Menjelang sampai ke area stasiun masih di bawah dari pilar-pilar ya, ujung layang kereta cepat yang ada di Halim, ada area parkir VVIP dan juga VIP. Jadi area ini dipergunakan oleh pejabat-pejabat atau juga mungkin pekerja-pekerja dari stasiun kereta cepat, lalu ada dari kemiliteran, mungkin dari Angkatan Udara atau dari kementerian seperti itu yang terkait dengan operasional si kereta cepatnya sendiri. Di sini ada 2 motor ya yang biasanya dilakukan dipergunakan untuk proses pengawalan para pejabat yang ada. Nah, setelah dari ruangan VVIP nanti kita akan menyeberang, ada disiapkan koridor ya. Hanya saja koridor itu setelah kita jalani tidak sampai ke dalam area stasiun. Jadi masih harus lewat di sisi depan. Mudah-mudahan nanti ada satu koridor yang
buatkan shelternya jadi tidak kena hujan ataupun kena panas, ataupun dibuka pintu akses dari arah sisi barat ini langsung masuk ke area stasiun dan sampai di misal di area tiketing ya, ataupun di layanan pelanggan, dan juga mungkin di area-area komersial yang apabila bagi penumpang yang masih punya waktu dapat nongkrong dulu di sana ya, misal membeli makanan, minuman dan seterusnya. Kita akan bergerak ke arah depan. Jadi di sini belum ada akses ya, sementara adanya adalah apa ini, AC, air conditioner ya, kompresornya berada di luar. Lalu ada, sebenarnya ada pintu ya di sana, tapi kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti dibuka sehingga para pengguna ya, penumpang kereta tidak lagi kepanasan ataupun kehujanan. Area yang ada di sini ini sudah ada petunjuknya, dipergunakan oleh Metro Trans ataupun bis dari non-regular Transjakarta BRT yang tadinya membawa para penumpang dari arah sekitar Cawang menuju ke arah stasiun. Nah, rute bisnya sudah ada tadi, tinggal dilihat bisnya ada di mana. Ada masukan agar bisnya disambungkan juga ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi bagi para penumpang pesawat yang ingin langsung ke stasiun Halim, tidak lagi mencari angkutan lain, tapi sudah tinggal naik bis sebagai shuttle ya, mungkin ada biaya berapa, lalu sampai di sekitar sini, beli tiket dan langsung ke Bandung dengan cepat ya, 45 menit paling tidak sampai di Tegaluar, ataupun 30 menit mungkin ya sampai di Padalarang, naik feeder kurang lebih 20 menit lagi sampai di pusat kota Bandung. Dan tiket feeder serta tiket Padalarang itu semuanya sudah integrated. Satu lagi yang mungkin dapat juga difikirkan ataupun menjadi masukan adalah adanya shuttle ataupun travel yang disiapkan di sekitar stasiun Tegaluar untuk ke arah misal Garut ya, ataupun Tasikmalaya. Jadi para pengguna kereta yang tujuannya Tasik kurang lebih 45 menit sudah sampai di Tegaluar, kemudian naik dari travel mungkin 1,5 jam sampai 2 jam sudah sampai di Tasik ataupun di Garut. Tentunya akan sangat memotong waktu tempuh ya bagi para pengguna kereta, plus juga para pengguna travel yang tadinya dari arah Jakarta akan butuh waktu 2,5 sampai 3 jam sampai di Tegaluar. Kali ini mungkin sekitar 45 menit. Ini calon penumpangnya bukan cuma manusia. Oh enggak ding ya, ini adalah kucing yang berada di sekitar sini. Nampaknya dia juga ingin memantau dari stasiun kereta cepat Halim. Nah, kendaraan bisa berputar langsung di depan drop zone untuk balik kembali ke arah DI Panjaitan. Iya, hari ini adalah hari pertama dibukanya kereta cepat Jakarta Bandung menggunakan tarif yang dalam artian sudah berbayar. Tiket awalnya kemarin sempat 300.000, kemudian ada promo dikarenakan KCIC ulang tahun ke-8 ya. Jadi promonya menjadi setengah harga, dan kami seperti video kami sebelumnya, kita menukarkan tiketnya kembali, namun agak banyak antrian ya. Jadi kita akan tukarkan di hari Sabtu. Baik, ini adalah para penumpang yang akan naik kereta cepat. Lalu kita lihat banyak juga mobil-mobil ya membawa para penumpang naik turun, kemudian juga ada kendaraan umum, ojek online dan seterusnya. Di sini stand-stand yang sudah siap bagi para penumpang dapat mampir ya. Ada Starbucks, ada Indomaret, kemudian ada Roti-O seperti biasa di setiap stasiun. Ada Roti-O, di sini ada ice cream di situ. Lalu ada Subway. Kemudian lagi kita juga melihat selain makanan dan minuman terdapat para penjual baju ya atau pakaian yang ada di sana untuk calon para penumpang kereta cepat Jakarta Bandung. Di sini para kendaraan ada yang menunggu, ada yang ngedrop para penumpang. Oke, ada Krispy Kreme, Subway. Baik,
kurang lebih begitu, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat owner Indonesia yang menggunakan motor ataupun ingin menginap menggunakan kendaraan roda 4 dan seterusnya. Kondisinya masih seperti itu. Ini salah satu YouTuber nampaknya yang berbaju biru. Kita tadi juga sempat melihat beliau ke layanan pelanggan.